Oke, kita mulai ya. Jadi sebenarnya kalau menurutku di antara 5 bab yang kita bahas di semester kemarin, kalau yang buat mahir 1B, limit ini sebenarnya yang paling simple, asal kalian paham konsep persamaan sama faktorisasi akar kuadrat. Jadi sebenarnya kalau limit itu dia tinggal, misalnya di sini nih, kalian lihat di sini di bawah tulisan limit ada tulisan X pangah 4. Itu maksudnya kalian tinggal mensubstitusi atau mengganti nilai X dengan nilai 4. Nah, tapi kalau kita lihat di soal satunya ada nilai X-nya nggak di persamaannya? Halo? Suaraku masuk nggak sih? Masuk, Kak. Kenapa? Maaf. Bentar. Ini kalau kalian lihat di sini materinya nih ya. Jadi kalau misalnya kayak gini bentuknya, dia kalau misalnya di persamaannya itu tidak ada angka X-nya, sementara yang dicari di bilangan limitnya itu nilai X sama dengan A, berarti itu kita bisa langsung skip, langsung ambil aja angkanya. Jadi kalau balik lagi ke soal yang ini, di sini kan di 8-nya ini, dia nggak ada X-nya nih. Berarti jawabannya itu langsung aja 8. Karena X nggak ada huruf X di sini untuk kita substitusi angka 4-nya. Jadi misalnya ada soal lain, dia misalnya limit X mendekati 100 misalnya. Terus di sini sama nih, dari persamaan 8. Hasilnya ya tetap sama dengan 8, karena nggak ada angka X di sini untuk kita gantikan dengan nilai 100. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, masuk ke contoh yang kedua. Ketika di contoh kedua, di sini ada X-nya kan nih. Di sini ada X. Berarti kita tinggal memasukkan aja 2. X-nya kita ganti dengan angka yang di bawah tulisan lim atau limit. Berarti 2, yang awalnya 2 dikali X, kita ganti jadi 2 dikali 4. Jadi hasilnya 8. Nah, untuk yang soal ketiga, sama. X-nya di sini X mendekati 0. Berarti tinggal kita ganti aja yang ada X-nya ini dengan angka 0. Yang bawah X doang diganti 0 tambah 5. Jadi kan dia jadinya 0 plus 3 per 0 plus 5. Hasilnya 3 per 5. Jadi gampang banget kan, limit itu tinggal substitusi saja angkanya. Nah, di soal nomor 4, dia mulai mulai harus hati-hati. Kenapa? Misalnya kita langsung substitusi nih kayak tadi angka X, huruf X-nya kita langsung ganti jadi 0. 0 kuadrat plus 0 per 4 kali 0. Yang atas hasilnya 0, angka berapapun kalau dikali 0 juga hasilnya 0. Nah, ketika kalian bertemu dengan jawaban soal seperti ini, itu berarti kalian harus cari cara lain untuk mendapatkan angka pasti. Kenapa? Karena kalau 0 dibagi 0, itu jawabannya itu tak terhingga. Karena kan dia bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 100. Nggak ada jawaban pastinya. 0 dibagi 0 itu jawabannya bisa bilangan berapa aja. Oleh karena itu, kalau kalian udah masukin nilai X-nya diganti dengan angka yang di bawah limit itu, ketika hasilnya 0 per 0, maka kalian harus perhatikan soalnya. Itu pasti bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Disubstitusi. Coba kita lihat ya. X kuadrat plus X. Kalau kita pecah, itu kan sebenarnya sama dengan X dikali X plus 1. Kalau kita kalikan silang kan dia hasilnya di sini X kuadrat plus X kan. Kayak gitu. Nah, yang bawah gimana? Yang bawah 4X kan sebenarnya 4 dikali X.
Ketika ada perkali di bilangan di pecahan, ketika pembelangku yang di atas dan pembaginya itu sama-sama perkalian, itu bisa disederhanakan lagi. Caranya dengan dicoret. X dibagi X, dia akan hasilnya sebenarnya 1 kan, 1. Berarti di sini jadi X plus 1 dibagi apa? Ya? Gambarnya nggak ada ya? Oh, sorry. Gambarnya nggak ada. Coba aku share ulang ya. Kamel, gambarnya kok nggak ada ya? Yang lain kelihatan nggak gambarnya? Di punya aku sebenarnya kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan, Kak. Yuli udah kelihatan belum? Ya. Halo? Yang lain kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Yuli kayaknya putus ya? Maksudnya oh iya, dia putus kayaknya. Kita lanjut aja ya, nanti dia paling gabung lagi. Kita ulang. Jadi kan kita bisa sederhanakan nih, jadi X plus 1 per 4 dikali X. Dimana X yang ini bisa kita coret karena dibagi kan, X bagi X dia 1 hasilnya. Jika kita sederhanakan, dia bentuknya menjadi X plus 1 per 4. Nah, baru kalau sudah disederhanakan seperti ini, kalian masukkan angka X-nya. Di sini kan X-nya mendekati 0. Berarti, tinggal kita ganti X-nya dengan 0. Ini plus 1 bagi 4. Hasilnya sama dengan 1/4. Gampang kan sebenarnya? Lanjut ya, yang soal nomor 5, ini yang nomor 4 masih gampang. Nomor 5, coba kita masukkan dulu nih. Kalau kita masukkan ke X-nya dengan angka 0, berarti kan 0 kuadrat plus 2 dikali 0 minus 3 per 0 min 1. Berarti kan dia di sini, ini kan 0, 0, di sini min 3. Sini. Kamel kok nggak muncul ya? Apanya agak di yang lain muncul, Yul? Itunya. Sinyalmu ini nggak putus-putus sih? Nggak ada. Mungkin masih logging. Oke, minus ketemu minus, jangan lupa dia jadinya plus, berarti hasilnya 3. Plus 3 atau bisa langsung ditulis 3 aja. Nggak tahu ini mungkin internet di aku ya kalimat terus. Kayaknya internetmu lagi yang lain muncul. Nanti coba sambil dicek di YouTube-nya nanti ya, insya Allah aku upload kalau ini. Oke. Terus ini juga bisa, kalau seperti ini kan hasilnya udah ketemu nih, plus 3, dia kan ketemu bilangan, jadi sebenarnya kalian bisa langsung pakai ini. Tapi sebenarnya ini juga bisa dipakai caranya dengan faktorisasi, hasilnya harusnya sama. Jadi kan kalau kita faktorisasi X kuadrat plus 2X min 3 ini, dia dapatnya X min 1 kali X plus 3. Yang bawah kan X min 1. Ini kan bisa dicoret. Jadi sebenarnya persamaannya bisa disederhanakan menjadi X plus 3. Jika kita substitusi X-nya dengan 0, maka hasilnya sama. Dia hasilnya dapatnya 3. Jadi kalau misalnya kalian pakai substitusi dan itu diperolehnya hasil yang bilangan bulat, itu berarti kalian nggak wajib lagi melakukan faktorisasi. Kalian bisa langsung ambil bilangan itu. Yang kalian harus cek bisa disederhanakan atau tidak itu adalah kayak di soal nomor 4 tadi. Kalau hasilnya dia 0/0 atau bilangan bulat atau bilangan angka per 0. Kenapa? Karena kalau 0/0 ini tadi seperti kakak tuh dia hasilnya pasti Kak hingga. Sementara kalau bilangan dibagi 0 itu nggak bisa. Kayak 1 bagi 0. Nggak ada jawabannya karena berapapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0 juga. Oke, sekarang coba kita lihat yang
Nomor 6. Nomor 6, kalau kita masukkan angka 1, dia kan jadi 1 kuadrat minus 1 per 1 min 1. Hasilnya 0 per 0. Berarti sama kayak tadi. Dia tidak bisa dijadikan jawaban karena jawabannya adalah tak hingga. Oleh karena itu, kalian harus sederhanakan dulu. Nah, X kuadrat min 1 ini sebenarnya adalah, aku juga pernah terangin sih, tapi coba aku ulang ya. X kuadrat minus A kuadrat itu sebenarnya bisa langsung difaktorisasi jadi X plus A X min A. Nah, 1 ini kan sebenarnya 1 kuadrat, jadi kan dia sebenarnya sama aja dengan X kuadrat min 1 kuadrat. Ya udah, tinggal kita pecah jadi X plus 1 X min 1. Sementara di bawahnya X min 1. Bisa dicoretkan ini, coret, berarti persamaannya bisa kita sederhanakan jadi X plus 1. Balik ke sini, yang dikanya adalah nilai limit X mendekati 1, berarti X-nya kita ganti dengan 1, ketemu hasilnya 2. Seperti itu sih, segampang itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Kayaknya kalau limit tertentu masih gampang ya, tinggal pilihannya 2. Yang pertama, kalian substitusi nilai X-nya dengan angka yang dicari, atau kalian faktorisasi dulu nilai persamaannya, baru kalian masukkan nilai X-nya. Yang harus hati-hati dan pasti harus difaktorisasi adalah kalau ketika kalian coba substitusi, hasilnya 0 per 0 atau angka per 0. Sementara kalau hasilnya itu 0 per angka, itu masih bisa dipakai. Kenapa? Karena 0 itu bisa dibagi angka, hasilnya pasti 0. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah yang ini. Kalau ketemu jawaban ketika substitusi dapatnya itu, berarti kalian harus faktorisasi dulu atau sederhanakan dulu persamaannya. Oke. Karena nggak ada pertanyaan, coba kita lanjut ke yang soal nomor 7. Nomor 7 sebenarnya bisa aja kalian substitusi, tapi sebenarnya kalau kalian lihat persamaan kuadrat, itu kalian harus curiga bahwa dia sebenarnya bisa difaktorisasi. Jadi walaupun misalnya kalau kalian substitusi itu dapat angkanya, kalau mau cepat biar nggak bolak-balik, kalian bisa langsung sederhanakan aja. Toh nanti ketika disubstitusi, dia hasil akhirnya pasti sama. Jadi kalau tadi kan seperti yang dibilang, kalau ada format persamaan kuadrat seperti ini, 4 ini kan sebenarnya 2 kuadrat. Berarti kan kalian bisa langsung faktorisasi jadi X plus 2, X min 2. Oh ya, di sini ada yang masih bingung cara faktorisasi nggak? Kalau bingung boleh angkat tangan ya. Maksudnya ini aku jelasinnya langsung dengan asumsi kalian sudah bisa faktorisasi. Nah, triknya adalah kalau misalnya limit, misalnya kalian bingung faktorisasi, ketika di soal limit, kalian kan udah dapat nih faktorisasi yang penyebutnya nih. Biasanya untuk menyederhanakan tuh pasti ada yang bisa dicoret. Jadi kalian bisa tes aja, misalnya nih, pasti yang atas itu kalau antara bisa dibagi salah satu akarnya kalau nggak X plus 2, ya X min 2. Nah, tinggal dilihat aja angka terakhirnya minus 6. Kalau kalian pakai plus 2, berarti kan plus 2 buat jadi minus 6 itu dia harus dikali minus 3. Kalian tes aja, dia kalau dikali silang sama nggak dengan persamaan kuadrat yang di atas ini. Jadi kan kalau dikalikan silang jadi X kuadrat plus 2X min 3X minus 6. Hasilnya X kuadrat minus X minus 6. Sementara yang di soal dia plus. Berarti yang ini salah. Pakainya yang bawah. Coba kita tes kalau minus 2, supaya minus 6 dibagi minus 2, dia kan X plus 3. Coba dikali silang, hasilnya X kuadrat minus 2X plus 3X
minus 6. Nah, ini ketemu kan hasilnya. Jadi misalnya kalian udah pusing nih mencari faktorisasi persamaan kuadratnya. Kalau sudah ketemu di penyebutnya atau di pembilangnya, kalian harus curiga pasti salah satu faktorisasi pembilangnya itu atau faktorisasi angkanya itu pasti bisa dicoret. Jadi nggak usah bingung mikir apa, maksudnya lumayan lah menghemat waktu. Ini kan plus X ya, plus X. Plus X minus 6. Berarti kita pakainya yang ini. X minus 2. X plus 3. Kita bisa coret ini. Yang ini kita coret. Jadi X plus 3 per X plus 2. Baru kita masukkan angkanya. Di sini kan yang ditanya X mendekati 2. Berarti 2 plus 3. 2 plus 2. Atau hasilnya 5/4. Gampang kan sebenarnya kalau limit tertentu ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, Ya? kan misalkan kayak apa ya, suruh difaktorin kan. Kadang tuh suka bingung buat nempatin minus plus suka beberapa kali gitu. Oh, Kadang kalau kalau lagi kepepet tuh suka bikin nggak fokus gitu Kak. Nah, jadi sih boleh memang yang itu. Buat nentuin kayak plus minusnya. Misal ada kayak gimana gitu. Iya. Jadi Jadi kayak sebenarnya faktorisasiin kayak gitu. Pak, sebenarnya kalau X kuadratnya aku nggak ada koefisiennya aku lebih gampang. Misalnya minus 6 ya. Minus 6. Itu kita cari dia bisa difaktorkan jadi berapa. Berarti kan dia 6 itu kan antara 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. Kalau hasilnya minus, pasti dia salah satunya plus dan salah satunya minus. Berarti ini kita tulis lagi aja 1, 6, 2, 3. Yang ini minusnya yang depan. Ini plus misalnya. Ini plus, ini plus, ini minus, ini minus. Untuk tahu dia kita pakainya kombinasi yang mana, kita yang minus 6 kan kita dapatnya dari sini nih. Sekarang kita lihat koefisien dari X-nya. Plus X ini kan sebenarnya plus 1 nih. Mana yang dijumlahkan, dia hasilnya plus 1. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah plus 5. Yang ini plus 1. Yang ini minus 5. Yang ini minus 1. Jadi, ini kan kita carinya plus 1. Ketemu di sini. Berarti kita pakai faktorisasinya yang ini. Bisa dipahami nggak, Yuli? Halo? Apakah Yuli menghilang bisa, lagi? Kak. Oh ya. Jadi itu bisa. Jadi gampangnya gini kalau faktorisasi. Atau kalau ya gimana? Atau kalau masih nggak yakin, coba kamu dikali silang. Yuli kayaknya sinyalnya parah banget. Ya, atau kalau nggak yakin coba aja dikali silang. Kadang buru-buru kan harus cek banyak kan. Jadi kalau misalnya ada sisa waktu, nggak ada salahnya kamu balik lagi ngecek. Misalnya ini udah kamu bikin nih, coba aja cek dikali silang. Iya, sinyalnya jelek. Lag banget responnya, ya. Nggak apa-apa, Yul, nanti bisa diulang di rekaman. Ingat-ingat aku buat ngupload ya. Oke, sambil menunggu Yuli sampai ke pembahasan, kayaknya dia delay. Kita lanjut ya. Karena yang lain nggak diangkanya, aku asumsikan untuk limit tertentu sudah paham. Sekarang untuk limit yang tak hingga. Kalau yang mahir 1B ngerjain tugas kemarin, sebenarnya nggak masalah sih. Kan ada soal yang limit tak hingga, ada yang ngerjakan pakai cara panjang. Sebenarnya nggak masalah sih.
Cuma aku khawatirnya kalau kalian pakai cara panjang, itu kan rawan salah tuh. Padahal kalau di soalnya tidak diperintahkan, kalian nggak apa-apa kok pakai cara cepat, karena cara cepat itu lebih simpel. Kalian tinggal, misalnya yang ini, kalian tinggal identifikasi nilai A dan P-nya. Nilai M dan N-nya atau nilai pangkatnya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung pakai cara panjang yang kalau kalian salah memfaktorkan malah hasil akhirnya nanti malah keliru. Nggak apa-apa, langsung pakai cara cepat ini. Jadi kalau kita lihat ketika ada limit tak hingga yang bentuknya pecahan, kalian perhatikan nilai pangkat terbesar di pembilang dan penyebutnya. Atau kalau di sini dicontohkannya pangkat M dan pangkat N. Kalau yang pembilang lebih kecil, maka hasilnya adalah 0. Kalau pembilang dan pangkat pembilang dan penyebutnya sama, hasilnya adalah A per P, di mana A itu koefisiennya X pangkat M, dan P itu koefisiennya X pangkat N. Sementara kalau yang atas lebih gede, itu pangkatnya lebih gede, maka hasilnya tak hingga. Jadi balik ke soal yang tadi, kita lihat di soalnya ini kan limit tak hingga. Limit tak hingga. Berarti yang kita lihat adalah pangkatnya. Kita lihat di atas pangkat terbesarnya berapa? 4. Yang di bawah pangkat terbesarnya berapa? 4 juga. Artinya tadi M sama dengan N. Kalau IC kalian tulis asumsi dasarnya. Di mana pangkatnya M sama dengan N. Atau 4 sama dengan 4. Artinya dia pakai rumus A per P. A-nya berapa? A-nya itu koefisien atau angka yang di depan X pangkat 4 yang di atas. Berarti A-nya itu 3. Sementara P-nya berapa? P-nya itu koefisien untuk pangkat yang di bawah. Hasilnya 3/2, atau kalau mau dijadiin campuran 1,5, atau kalau jadi desimal 1,5. Lebih cepat kalian ngerjakannya dan lebih hemat waktu, juga lebih bisa terhindar dari kesalahan hitung karena kalian tinggal ngelihat angka ini aja. Sementara kalau kalian pakai cara yang panjang, hasilnya tetap ketemu ini, tapi kalian akan makan waktu. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan soal yang nomor 9? Sama kan bentuknya, tapi kalian lihat pangkat yang di atas 4, pangkat yang di bawah 2. Artinya M lebih besar dari N. Kalau M lebih besar dari N, maka hasilnya pasti adalah, maka limit tak hingganya itu sama dengan tak hingga. Kalau misalnya dibalik, aku buat soal sendiri deh. Misalnya ada soal, aku balik 2X pangkat 2 plus, ini jebakan ya yang di nomor 9. Kalian tahu nggak jebakannya gimana yang nomor 9? Aku hapus deh. Ada yang bisa tahu nggak aku salahnya gimana di nomor 9? Ini kayaknya delay ya. Tadi kan sempat ku bilang bahwa yang harus dilihat itu adalah pangkat paling besarnya. Tadi waktu aku ngerjain nomor 9, aku mengidentifikasi M-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 2. Ini. Dimana aku menyimpulkan karena M lebih besar dari N, maka hasilnya kayak hingga. Tapi sebenarnya coba kalian perhatikan, di sini ada jebakannya. Mana jebakannya? Jebakannya adalah di sini. Yang variabel X yang di belakang ternyata pangkatnya lebih gede daripada yang depan. Padahal rumus yang tadi itu adalah melihat pangkat paling besarnya. Jadi jawaban yang benar adalah M-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 5. Artinya M kurang dari N, maka
hasil akhirnya adalah 0. Jadi jangan terjebak seperti aku, kalian harus lihat gigerekan variabelnya itu, gigerekan persamanya itu pangkat yang paling gedenya mana, karena kadang untuk menjebak memang pangkat paling gedenya nggak ditaruh di depan, tapi taruh di belakang. Kalau keburu-buru kalian kejebak dengan angka 2 yang di depan ini. Seperti itu kurang lebih. Oke, kalau begitu lanjut ke soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 kita balik lagi ke soal yang ini. Ini sebenarnya kalau yang format kayak gini adalah X-nya tidak ada pangkatnya. Jadi kalau seperti ini cuma tinggal langsung dilihat nilai A dan C-nya. Jadi misalnya ada akar X plus 3 minus akar 2X plus 5. X-nya nggak ada pangkatnya ya. Berarti kan ini A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2. Artinya A kurang dari C, maka hasilnya minus tak hingga. Kalau misalnya A-nya 5, A sama dengan 5, C sama dengan 2, maka A lebih besar dari C, hasilnya tak hingga. Kalau sama, hasilnya 0. Yang sering muncul malah soal yang ini biasanya. Gimana X-nya yang paling gede pangkatnya itu pangkat 2 atau pangkat kuadrat. Kalian harus lihat nilai A sama P-nya. Gimana kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, hasilnya minus tak hingga. Kalau dia sama, maka kalian harus hafalkan rumus ini. B minus Q per 2 akar A. Coba kita ke soal limit yang tadi. Kita lihat di sini. Pertama-tama identifikasi, soal nomor 10 ya. Pertama-tama identifikasi nilai A, B, C, dan P, Q, R. Yang di depan itu A, B, C, yang di belakang itu P, Q, R. Karena di sini tidak ada angka R-nya dan C-nya, berarti kita fokus ke A dan B serta P dan Q. A sama dengan 9, B sama dengan 3, P sama dengan 9 juga, Q sama dengan, hati-hati, jangan dilihat cuma yang nempel di X-nya, di situ ada negatif, berarti Q-nya sama dengan minus 5. Kita lihat, karena A sama dengan P, maka hasil akhirnya itu kita harus pakai rumus yang tadi. B min Q dibagi 2 akar A. Berarti tinggal kita masukkan B-nya 3 dikurangin Q-nya minus 5 dikali A-nya 9. Ingat, minus ketemu minus, dia jadinya plus. Akar 9 itu 3. Berarti dia 3 plus 5, 8 dibagi 6. Atau kalau kalian sederhanakan, dia bisa sama-sama dibagi 2. Bagi 2. Maka hasilnya 4/3. Oke, sejauh ini nggak ada yang bertanya ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung ini ya, langsung bersuara. Lanjut ke yang nomor 11. Nah, nomor 11 ini gimana, Kak? Kok bentuknya nggak ada sesuai yang contoh yang tadi? Kalian lihat. Yang kita lihat adalah yang depan dulu. Yang depan, dia memenuhi format tadi. Yang akar AX kuadrat plus BX plus C. Tapi yang di belakang, dia bentuknya sama. Berarti, maksudnya bentuknya persamaan linear biasa. Bukan bentuk akar, bukan bentuk persamaan kuadrat yang diakarkan. Berarti, kalian harus ubah dulu bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Yang
harus kalian hati-hati adalah ketika ada bentuk seperti ini, di sini ketika minus 5x plus 3, kalau kita mau kuadrakan dulu, kalian harus ubah bentuknya menjadi minus. Ini kan misalnya minus 1 nih, 5x. Di sini dia jadi yang di belakang kebalikannya. Kalau ini plus, ini jadi minus 3. Kenapa? Karena ketika kalian buka kurungnya kan kali silang. Dia hasilnya akan jadi minus 5x plus 3. Jadi gitu. Jadi ketika mengubah, ada soal kayak gini, ketika mengubah, kalian harus ubah jadi kebalikannya dulu. Karena minusnya ini nggak boleh hilang. Minusnya ini kan tetap harus ada nih. Maka oleh pecahannya yang di belakang, persamaannya yang di belakang, itu kan kalau kalian mau kurung, harus diubah jadi tanda kebalikannya. Jadi yang minus 5x ini jadi 5x, yang plus 3 jadi minus 3. Baru setelah itu kalian kuadratkan. Kan jadi 5x minus 3 dikali 5x minus 3. Caranya sama, tinggal dikali silang. 5x kali 5x, 25x kuadrat. Minus 3 kali 5x, minus 15x. 5x dikali minus 3, minus 15x. Minus 3 kali minus 3, plus 9. Kalau kalian sederhanakan, dia jadi 25x kuadrat, minus 30x, plus 9. Dari situ kalian bisa ubah persamaannya kayak gini. Yang di depan kan 25x kuadrat minus 9x minus 6 dikurangi. Karena sudah kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, dia jadi 25x kuadrat minus 30x plus 9. Dari sini kalian bisa identifikasi A-nya sama dengan 25, B-nya sama dengan minus 9, P-nya sama dengan 25 juga, Q-nya sama dengan minus 30. Kita lihat bahwa A sama dengan P, maka dia pakai rumus B min Q per 2 akar A. Tinggal kita substitusi, B-nya menjadi minus 9. Minus, jangan lupa dikurung dulu. Kalau kalian masih sering salah di penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, nggak ada salahnya kalian langkah per langkah biar nggak salah simbol. 2 dikali akar 25. Minus 9 plus 30 per 2 dikali 5. Hasilnya 30 dikurangi 9, 21. Baginya 10. Atau kalau mau dijadiin desimal, dia jadi hasilnya 2,1. Ada pertanyaan sejauh ini? Apakah masih ada yang bersamaku? Aku sih belum ada, Kak. Gampang sih sebenarnya yang kayaknya harus ingat rumusnya deh. Yang Kak Hingga ya? Sinyalku jelek. Iya, suaramu kayak robot, Yuli. Oke. Ya. Yang lain, Nura, Silvi, Siki? Ataukah sedang sibuk yang lainnya? Iya, sinyalnya tuh kenapa malam ini jelek banget, ya ampun. Mungkinnya karena mendung kali ya? Enggak sih sini, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak tahu, ini sinyalnya tuh jelek banget. Ngirim
ngirim WA aja lama banget. Yul. Aku yang ini nggak ada. Oke, Ngura dan Siki belum ada pertanyaan. Siki gimana? Belum Kak, coba lagi soal Kak. Boleh, coba lagi soal. Aku kita coba ngerjain bareng-bareng ya. Maksudnya, ntar aku cariin limit tuh. Nah, ini yang soal nomor 25. Ini malah lebih gampang. Sinyalmu. Iya, sabar ya. Ya udah, aku sama Siki aja, nanti kamu nyusul. Aku kasihan banget sih. Nanti Kak, WA-mu juga jelek ya, Yul, kalaupun aku kirim lewat WA. Siki kelihatan nggak ini, Siti? Kelihatan Kak. Kalau ini lebih gampang dari contoh yang Kak Ical tadi soalnya. Karena kalau di depan, itu kalian nggak perlu ngerubah tanda plus minus dari angkanya. Kalau yang tadi kan kalau di belakang kalian harus ubah dulu supaya dia ketika dikali minus 1, dia akan menghasilkan persamaan yang sama. Kak Amel nggak dengar suara Nura deh. Kak Amel dengar suara Nura nggak Kak? Enggak, kamu dengar nggak? Nura bicara ya? Enggak, katanya Nura dari tadi bicara, cuma kakaknya nggak ada respon. Terus aku bilang, aku nggak dengar juga, katanya gitu. Coba dicabut, kamu pakai earphone nggak, Nura? Coba earphone-nya dicabut terus dicolokin lagi. Atau enggak, ya, iya nggak dengar sama sekali sih suaraku. Aku diketik di chat kalau Nura ada pertanyaan. Coba dikerjain dulu ya, Siki sama Nura. Yuli akhirnya sepertinya hilang sinyal. Jadi tipsnya sama, yang di depan dibuat jadi persamaan kuadrat dulu. Aku juga ngerjain di sini. Mana ya pulpenku? Kamel? Ya, dengar sudah. Aduh, aku harus pakai handphone. Sebentar aku les yang ini dulu. Pantesan kok Nura sunyi. Biasanya Nura suka nyaut. Dari tadi udah nyaut-nyaut. Maafkan aku. Kami emang nggak kedengeran. Iya, nggak apa-apa, Kak. Tadi aku mau nanya ini, berarti kalau misalnya yang depan nggak ada. Gimana? Halo Nura, apakah kau hilang lagi? Halo Kamel. Halo. Maaf Kak, aku ketinggalan. Nggak apa-apa. Ini coba kalau masih ingat caranya, coba dikerjain soalnya. Ini tipsnya yang 3x plus 2 itu dikuadratkan dulu supaya dia jadi bentuk akar kuadrat. Baru nanti diterapkan rumus limit Kak hingganya. Oh, oke Kak. Gimana, Kak? Caranya, ini kan limit Kak hingga.
Kalau kalian, bentar aku share ulang. Kalau kalian lihat rumus yang ini, itu kan yang depan maupun belakang itu bentuk akar dari persamaan kuadrat. Berarti kalian harus ubah bentuk ini menjadi bentuk persamaan kuadrat yang soal tadi. Nah, yang tadi ini. Supaya kalian bisa masukkan rumus. Aku screenshot dia ini. Maksudnya aku tempelin juga biar yang baru gabung masih bisa ngintip rumusnya. Ini agak di materi sama di modul sih. Modul 9. Bentar. Nah, kelihatan kan ya? Jadi, kalian harus bentuk 3x plus 2 ini menjadi bentuk kayak ini, jadi persamaan kuadrat. Caranya gimana? Caranya kalian, kalau aku ubah menjadi seperti ini, 3x plus 2 kuadrat, hasilnya sama kan? Kuadrat, pangkat 2 kalau di akar kuadrat hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti hasilnya tetap 3x plus 2. Nah, kalian kuadratkan dulu ini. 9x kuadrat minus 6x plus 1. Baru kalau udah dikuadratkan, nanti kan kalian akan ketemu nilai A, B, C-nya sih nggak terlalu ngaruh sih, dan C. Nah, baru kalian bandingkan nilai A-nya apakah lebih besar dari P, apakah sama dengan, apakah kurang dari situ, kalian bisa memutuskan nanti hasil akhirnya berapa. Bisa dipahami kah? Lagi dicoba, Kak. Oke, silakan dicoba dulu. Aku juga mau nyoba, aku belum ngitung hal ya. Kamel, aku lupa deh caranya. Ini caranya ada di bawah nih, rumusnya. Oh, oke. Ikutin rumus itu ya, Kak? Iya, tapi ini kamu harus hitung dulu 3x plus 2 kuadratnya ini berapa, supaya dia jadi persamaan kuadrat, kamu bisa identifikasi nilai A sama B-nya. Oh, iya. Dihitung gitu ya, Kak? Kak, ini waktu kemarin waktu saya ngerjain soal yang kata kakak, itu kuadratnya nggak disederhanain katanya. Akarnya yang di bawah nggak disederhanain, yang itu ya Kak ya? Lupa aku yang mana ya, kebanyakan mau koreksi soal. Kayaknya kalau yang disederhanain itu limit yang tertentu deh. Oh, ya soalnya kan percis banget kayak gini Kak. Terus kan ada akarnya kan ada akar dua akar gitu kan. Terus kata Kak Amel tuh, itu akarnya bisa disederhanain lagi katanya gitu. Jadi nggak ada akar-akarnya gitu. Bentar, coba aku sambil cari, sambil kamu ngerjain ini, coba nanti aku cari history chat ya yang mana ya. Kamel itu dikali silang ya, Kak? Iya, kalau dikuadratkan kan sama aja dikali silang. Kan 3x plus 2 kalau dikuadratkan hasilnya
Kak, aku hasilnya 1. Oke, Kak. Isinya A. Boleh ngomong nggak sih? Boleh. Gimana? Aku hasilnya 1. Dapatnya A. Hah, gimana? Dapatnya A. Isinya 1. Kamu masukin ke rumus ini nggak? Hah? Kamu masukin ke rumus ini nggak? Iya. Coba Kenapa? kita bahas, Ge. Perkalian silangnya udah bener? Nggak tahu deh. Ya, aku nyoba perkalian silang. Iya. Coba ya. Sambil nunggu yang lain, kita identifikasi dulu P sama Q-nya. Kalau di sini, P-nya sama dengan 9. Q-nya 6 kan? Minus 6. Ayo, salahmu di situ kayaknya. Iya, maksudnya minus 6 kan? Minus ketemu minus, Mora. Oh, alah ya. Ya, ketemu ya. Di situ ya. Makanya kalau sering salah di negatif nggak ada salahnya kamu kurung dulu angka minusnya biar nggak tiba-tiba dia hilang. Baik. Kak, itu yang P sama Q itu untuk yang kali silang itu, Kak. Maksudnya hasilnya 9. Ini kita sekali kali silang, untuk mengerjakan soal ini, kalian kan harus mengidentifikasi dari rumus ini kan, nilai A, B, C, P, Q, R-nya. Yang ini kan sekali kali silang sama, nanti kamu identifikasi juga nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau yang belakang, yang ini kan sudah bentuknya bersamaan kuadrat nih. Berarti sudah bisa diambil aja. Nilai P-nya itu 9. Nilai Q-nya itu minus 6. Oh, oke, Kak. Oke. Kak, setelah itu dikurang sama ini ya, Kak? Nah, setelah itu dilihat nilai A-nya lebih besar dari P, apakah sama dengan P atau kurang dari. Ini udah pada selesai perkalian silang semua nggak? Kalau udah aku mau kerjain. Aku udah, Kak. Misalkan kali silang ya, 3X kali 3X, 9X kuadrat. 2 kali 3X plus 6. 6X kuadrat. 6X. 6X. 3X kali 2 plus 6X juga. Plus 6X. 2 kali 2 plus 4. Jadi kalau aku sederhanakan, 9X kuadrat plus 12X plus 4. Dari sini bisa kelihatan kan, ini A. Ini B. C-nya kalau mau ditulis juga nggak apa-apa, sebenarnya nggak penting aja. Berarti A-nya 9, B-nya 12. Berarti A sama dengan P. Ya kan di sini P-nya 9 juga nih. Berarti kita pakai rumus yang ini. Ini. Berarti kita masukin B min Q per 2 akar A. B-nya 12 dikurangin Q-nya minus 6 bagi 2 akar 9. Ingat, minus ketemu minus dia jadinya plus. Berarti 12 plus 6 dikali 2 akar 9 berapa? 3. 18 dibagi 6 bisa dibagi? 3. Ya. Bisa 3. Hasilnya 3. Yeay. Berarti C ya? Ya. Tadi aku salah yang di min-nya itu nggak biasa. Iya biasa. Makanya kalau sudah hafal salahnya gimana, ketika ngoreksi kamu fokus cariin ada minus-minus yang
Kelewat nggak? Ada yang bingung nggak sampai soal ini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut mau cari soal lain atau mau ini sebenarnya Yuli yang minta sih, tadi dia WA aku karena kemarin ngerjain PR masih bingung menentukan daerah penyelesaian. Tapi ternyata dia malah hilang sinyal. Kasihan. Iya, aku juga masih bingung tuh Kak yang nomor 2 kemarin. Oke, yang lain sepakat, yang limit masih mau latihan lagi atau kita sepakat coba gambar grafik dan mencari nilai penyelesaiannya? Bentar Kak, aku mau tanya boleh? Boleh. Jadi kalau misalnya... Halo Nurah? Yang soal ini, yang limit tahapnya, yang kan pangkat yang terbesarnya itu ada di belakang nih, walaupun di atas, itu tetap dihitung yang di belakang kan Kak, yang dipakai itu yang pangkat yang paling besar di belakangnya kan? Iya, bener banget. Jadi kayak tadi soal yang di bawahnya tuh tadi yang pangkatnya 5, aku tuh udah teriak-teriak, Kak, gitu. Aduh ini nggak denger, aku sampai chat di grup juga yang respon si Ino, terus aku chat Yuli, Yul kamu dengar suara aku nggak sih? Enggak. Ya, gitu. Iya, maaf, untung aku menyadarinya ya. Kayaknya kok tumben, biasanya ini pada kelicik. Yang ini kan? Iya, yang nomor 9. Ya. Yang dilihat pangkatnya. Jadi aku terjebak. Jadi aku memberi contoh yang salah tadi. Supaya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, Kak. Jadi intinya tetap harus lihat dari sekelilingnya, maksudnya jadi dari belakangnya itu pangkatnya juga harus dilihat kan. Kalau misalnya ada yang lebih besar, berarti pakai yang lebih besar yang di belakangnya itu. Iya, benar. Jadi misalnya aku bikin soal gini, 4x kuadrat plus 3x pangkat 3 minus 5 dibagi 10x minus 2x pangkat 4. Yang dilihat pangkat paling gedenya. Ada gambarnya. Yang 2x pangkat 4. Iya. Yang ini pangkatnya 2. Salah kan? Kak? Ya, halo? Siapa yang nggak ada gambarnya? Kayaknya sinyal juga, Ge. Nurah, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Kak. Ya. Jadi, maafkan. Kalau sinyal aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang atas pangkat paling gedenya 3, yang bawah pangkat paling gedenya 4. Yang dilihat pangkat paling gedenya. Oke, asumsi ini mau langsung latih apa? Bahas area penyelesaian, latihan limit udah ya kayaknya ya. Aku sih udah Kak. Hai Nisa atau Siki, ada yang ingin ditanyakan sebelum move on? Aku anggap tidak ada. Alhamdulillah. Gimana Kak? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak terkait limit dulu sebelum kita pindah bahas cara menggambar grafik dan menentukan area penyelesaian dari pertigaksamaan. Kak, yang tadi itu sinyalnya jelek Kak. Gimana? Putus-putus Kak. Tadi itu limit tak hingga ya Kak? Kalau sinyalnya putus-putus Kak. Limit tak hingga yang tadi. Oke. Tapi kalau limit yang misalkan ada angkanya itu, jadi X-nya cuma diubah jadi angka itu ya Kak? Jadi konsepnya seperti itu. Langsung dimasukkan ke X-nya. Oke, coba tadi karena kita ngulang dikit nggak apa-apa ya, maksudnya tadi udah dibahas sih. Jadi kalau misalnya, limit hingga limit tertentu atau limit bilangan tertentu, tinggal dimasukkan saja angkanya. Jadi misalnya aku ambil yang nomor 6 aja deh. Jadi sebenarnya untuk limit tertentu itu tinggal di sini kan dilihat X mendekati 1. Berarti sebenarnya tinggal kita masukkan nilai X-nya itu ke persamaan X kuadrat, kita ganti jadi 1 kuadrat. 1 minus 1. Hasilnya 0/0. Nah, ketika hasil akhirnya 0/0, itu berarti kalian harus mencari jawaban lain. Kenapa? Karena 0 dibagi 0 itu jawabannya tidak hingga. Atau ya dia bisa 1, bisa 2, bisa 3, 100, 1000, 1 juta.
Intinya dia nggak ada bilangan yang pasti atau fix gitu. Caranya gimana untuk mencari jawaban lain? Kalian pakai faktorisasi. Pakai faktorisasi, berarti kayak gini kita balik lagi ke X kuadrat minus 1, X minus 1. Kalau kita faktorisasikan, dia jadi X plus 1 dikali X minus 1 bagi X minus 1. Minus 1. Ya, ini bisa dicoretkan. Iya. Persamaan akhirnya X plus 1. Baru kalian masukkan angkanya lagi. X-nya diganti 1. Maka jawaban akhirnya 2. 2. Jadi, yang perlu kalian hati-hati ketika limit bilangan tertentu adalah ketika hasilnya 0/0 atau angka tertentu. Angka ini maksudnya dia bisa bilangan berapa aja dibagi 0. Atau istilahnya kalau penyebutnya angka 0, kalian harus curiga bahwa dia bisa difaktorisasi atau persamaannya bisa disederhanakan. Kayak gitu. Tapi kalau dia angkanya 0 bagi bilangan tertentu, itu nggak apa-apa. Karena dia masih bisa hasilnya dia 0 pasti kan. Yang kalian perlu curigain yang 2 ini. Atau kalau mau amannya, daripada kalian udah masukin angka terus harus faktorisasi, ya mungkin dari awal kalau kalian lihat soal limit bisa difaktorisasi, kalian faktorisasikan langsung. Kayak yang soal nomor 5 ya, nggak apa-apa aku ulang lagi ya yang tadi, biar yang baru datang juga paham. Kayak yang soal nomor 5, itu sebenarnya kalau kita masukkan langsung angkanya 0 plus 0 minus 3 per 0 minus 1. Hasilnya minus 3 minus 1 sama dengan 3. Tapi sebenarnya kalau difaktorisasi dia juga bisa. Bentar. Itu yang 2X itu tetap jadi 0 ya, Kak? Kan yang di tengah itu setelah X pangkat 2 tambah 2X. Tapi itu jadinya tetap 0 ya? Enggak ada 2-nya. Ayo, 2 dikali 0 berapa? Dikali 0. Iya. Iya banget sih sinyalnya, ya Allah, putus-putus. Itu ujian sabar ya. Langsung kali 0 jadinya langsung tulis 0 aja nih, Sa. Iya, jadi berapapun dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Ini menurut aku sih kayak soal kebetulan, jadi bisa langsung hasilnya dapat 3 ya, Kak? Iya, sebenarnya karena ininya 0 sih. Coba kalau dia angkanya bilangan, kalian pasti harus ngitung dulu. Ini karena contohnya ini, apa? Jadi kalau kalian mau faktorisasi, kayak kan bisa jadi X min 1, X plus 3, dibagi X min 1. Bisa dicoret kan? Jadi persamanya bisa disederhanakan jadi X plus 3. Jika kalian masukkan angka 0 yang menjadi nilai X, hasilnya pasti sama, 0 plus 3 atau 3. 3. Ya terserah sih, itu pilihan. Kalian lebih suka mau substitusi dulu, ngetes dia ada hasilnya apa enggak, baru kalian faktorisasi, atau kalian langsung faktorisasi, itu sama aja. Itu pilihan sih. Mana yang menurut kalian paling gampang? Itu kalau misalnya apa nih namanya min 3 per min 1 itu jadi kayak dikali gitu ya, Kak? Terus hasilnya 3. Bukan dikali, ya dia tetap dibagi sih. Tapi yang perlu kalian ingat ketika bilangan negatif, yang perlu kalian ingat ini ketika dia mau perkalian atau pembagian, prinsip kerjanya sama. Kalau dia minus ketemu minus, hasilnya plus. Plus. Kalau minus ketemu plus, hasilnya minus. Atau ini kebalikannya juga ya, plus ketemu minus juga minus. Kalau plus ketemu plus, ya hasilnya pasti plus. Plus. Jadi harus hati-hati di situ. Kayaknya masih sering kejebak nih. Kalau aku koreksi ujian, aduh sayang banget ini cuma salah minusnya dikit. Tapi karena dia salah ngitungnya di awal, bawahnya jadi kebawa salah. Iya. Kalau uraian sih kadang masih di plus minusnya itu, Kak. Jadi kalau yang di matriks juga, kan salahnya itu. Baguslah kalau kalian menyadari kesalahan itu, berarti kalian mengoreksi lagi.
Udah bisa dilanjut ke kita menggambar matriks? Boleh, Kak. Oke, kita Sinyalnya Kak jelek banget, makanya kurang semangat. Si Yuli malah kayaknya sudah menghilang, nggak balik lagi. Iya, ini juga aku Kak udah 3 kali keluar sendiri, kayak keluar lagi gitu. Jadi malah mau nonton di itunya Kak, di YouTube. Iya nanti ini ya, aku upload di YouTube. Ingat King. Kayaknya yang terakhir pertemuan juga belum aku upload deh, nanti aku cicil deh. Oke, ini menggambar ya. Baik Kak. Atau new share aja, new share whiteboard. Kalian bisa melihat papan putih ya? Bisa Kak. Nah, bisa Kak. Sekarang kita bikin persamaan yang sederhana dulu. Misalnya X plus 2Y sama dengan 5. Jangan 5 guys, ntar aku susah nyarinya. X plus 2Y sama dengan 4 misalnya. Pakai persamaan yang kemarin, kalau misalnya X-nya 0, maka Y-nya kan jadi 2. Berarti dia titiknya 0,2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0. 4,0 ya. Kalau misalnya kita gambar grafik 0,2 berarti ke atas 1, 2, 4,0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia melewati titik ini, titik ini sama titik ini. Anggaplah ini lurus. Garisnya seperti ini ya. Iya Kak. Ketika kita X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 4, maka artinya jawabannya itu bukan cuma garis, tapi sebuah area. Atau kalau digambar, biasanya digambarnya itu dengan arsiran. Sebenarnya sih konsepnya kalau misalnya gambar garisnya itu masih seperti ini, dia itu tinggal dilihat atas bawah. Tapi misalnya kalian udah mumet nih, bingung. Ini kalau lebih garis, posisinya di sebelah sini, apa di sini? Itu kalian caranya bisa pakai titik uji. Caranya adalah kalian pilih satu titik yang arahnya ke bawah dan yang arahnya ke atas. Misalnya, ini 4, ini aku tarik ke atas nih. Aku ambil titik 4,2 yang di sini. Kalau yang bawah, aku ambil titik 0,0. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Misalnya, aku masukin yang 0,0. Kalau aku masukin ke rumus, berarti kan 0 plus 2 kali 0. Sama dengan 0. 0 apakah lebih besar dari 4? Tidak. Berarti jawabannya bukan area yang di sebelah. Lebih kecil. Coba kita buktikan, apakah 4,2 itu hasilnya lebih besar dari 4? Kita masukkan aja. Iya. 4 plus 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti area penyelesaiannya itu arahnya ke sini. Kalau diarsir dia bentuknya gigi. Itu yang aku maksud dengan titik uji. Jadi kalau gambar garisnya seperti ini, melewati nilai ini kan sama-sama positif ya, melewati nilai X dan Y positif, itu sebenarnya bisa disimpulkan dia kalau lebih dari, dia arahnya ke atas. Kalau kurang dari, dia arahnya ke bawah. Masalahnya ketika garisnya bentuknya tidak seperti ini, itu akan berbeda lagi. Misalnya, ini aku hapus ya. Kita ganti persamaannya. Misalnya jadi X min 2Y sama dengan 4. Berarti kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan minus 2.
Kalau Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 4. Berarti kalau aku gambar X. Oh. Y-nya. Y minus 2, berarti dia ke bawah ya, kalau minus ke sini. Ya, Kak. Ini tetap. Ini di sini ya, minus 2, ini 4. Berarti dia gambar garisnya begini. Oh. Terus kalau misalnya dia jadi X min 2Y kurang dari sama dengan 4, area penyelesaiannya gimana kira-kira? Ambil titik yang kayak tadi. Iya. Iya, paling aman seperti itu. Kenapa? Karena aku sendiri kalau misalnya mengira-ngira, kalau pas lagi mumet, salah biasa ya. Kan kalau gini kayak gini ya, kalau ini kan kalau lebih garis ke atas, kalau kurang garis ke bawah kalau yang ini. Iya. Kalau gambarnya begini, kita sama. Ini kan paling gampang itu ya. Ambil aja 0,0 sebagai satu titik uji. Tinggal dicari yang arah sebaliknya. Misalnya di sini aku ambil di sini. 3, minus 2. Coba aja dimasukin 3 minus 2. 3, minus 2. 3 minus 2 kali minus 2. Berarti 3 plus 4. 4. Apakah plus apakah hasilnya kurang dari 4? Tidak. Berarti di sini harusnya dia lebih besar. Dari 4. Iya. Kalau karena kikanya 4, sebenarnya kalau kayak gini kan kalian sudah bisa langsung menyimpulkan, oh kesininya lebih besar, berarti kurang garingnya dia arahnya ke sini. Atau kalau kalian mau uji, masukin aja 0,0. 0 minus 0, hasilnya 0. 0 kurang dari 4, iya. Berarti area penyelesaiannya di situ. Berarti yang diarsir yang ke arah 0-nya itu ya, Kak? Iya, kalau yang kikanya kurang dari. Jadi, ke dalam berarti ya, Kak? Bukan keluar ya, Kak, yang diarsir. Iya. Daerah diarsirnya ke dalam berarti. Betul sekali. Terus coba ya kita lihat gambar yang lain. Misalnya, jadi tadi minus X plus 2Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 4. X-nya min 4. X-nya min 4 dong. Oh iya, dari ini ya. X-nya ya, karena kan di sini ada minusnya nih di depan. Iya, yang X-nya, Kak. Berarti kalau kita gambar 0,2. Oh, berarti tanda X min X itu berarti ngaruh ya, Kak ya? Banget. Oh, kirain aku ya karena ini 4-nya plus ya berarti plus aja nggak minus Kan gitu. Kamel, nanya dibagi. Titik-titik, bukan titik-titik, apa tuh namanya? Min X plus 2Y sama dengan 4. Nah, itu jadinya X sama dengan 0 itu aku baru tahu. X misalnya X-nya 0, Y-nya 2. Itu tuh lihat dari angka yang di atas ininya ya. Ya sesuai dengan itunya maksudnya. Terus kalau X-nya tuh jadi lihat dari yang ini, terus jadi min 4 gitu. Y sama dengan 0. Jadi kayak persamaan gitu ya, Kak? Iya, benar. Jadi sebenarnya kita kalau cara paling gampang menggambar garis adalah melihat, mencari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi tinggal yang perlu diperhatikan tuh itu ini. Oke, Kak. Kalau kita udah tahu ini, kita kan bisa tinggal masukkan nih. Kalau Y-nya 0, berarti kan kalau kita masukkan sini jadi minus X plus 0 sama dengan 4. Minus X sama dengan 4. X sama dengan minus 4. Kenapa? Kalau tadi menjawab pertanyaan A ya, kenapa kok jadi minus 4, Kak? Kan kita mencarinya nilai X, bukan minus X. Supaya minus X ini jadi X, ini kan sebenarnya bisa aja kita kalikan minus 1. Ingat, kalau persamaan, ketika yang sebelah kiri dikali minus 1, yang sebelah kanan juga dikali minus 1. Asalnya dari sini, Ay. Oke, iya, Kak. kita gambar ya. Tadi
minus 4. Minus Iya, 4. ke bawah, Di ke sini samping. ya. Gambarnya jadi begini. Sekarang kita coba cari yang ini 0,0, yang ini misalnya 2,2. Ya. Kalau kita masukkan 0,0 minus 0 plus di plus 0 sama dengan 0. 0 kurang dari 4 ya. Berarti yang ke bawah sini itu kurang dari. Terus kalau yang atas misalnya 2,2 kita uji juga. Minus 2 ditambah tambah 2 kali 2 kali 2. Berarti minus 2 plus 4 sama dengan minus 2. 6. Minus 2. Benar, 2. Masih tetap kurang. Berarti Kak. Bentar. Oh sorry, aku yang salah. Ini tandanya. Ini minus 2 harusnya. Iya. Kan kita ngujinya di sini ya. Kalau 2,2 itu kan hasilnya di sini. Dia pantesan kurang. Sorry, nggak kelihatan ya. 2,2 tuh di sini. Tadi aku salah. Nangkring dikit. 2,2 tuh di sini. Jadi dia masih di arah bawah kan. Iya, Kak. Yang ini berarti kalau yang ini minus 2,2. Jadi kalau kita masukkan minus 2 tambah 2 kali 2. Ini jadi plus 2, ini jadi plus 4. Hasilnya 6. Berarti lebih besar dari 4. Ke atas. Yeay. Tinggal satu kuadran lagi. Sekarang gimana kalau X dan Y-nya sama-sama negatif? Misalnya, minus X, minus 2Y sama dengan 4. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan minus 2. Kalau misalnya Y-nya yang 0, X-nya minus 4. Oh, minus 4. Berarti kalau kita gambar, Kak, ya, silakan. berarti itu tuh pasti ya, yang pertama tuh pasti 0. Terus yang bagian yang ketiganya tuh pasti 0 juga. Maksudnya kan ini kan X sama dengan 0, terus Y sama dengan minus 2. Abis itu Y sama dengan 0, X sama dengan minus 4. Ada nggak sih Kak yang X yang sama dengan 0 diganti pakai angka gitu, ada nggak sih? Kayak X sama dengan yang... Oh bisa, ada. Sebenarnya itu bisa kalian ganti dengan angka berapa aja. Cuma nanti kita praktek ya. Coba kita selesaikan dulu yang ini. Soalnya kan selama ini kayak yang aku tahu tuh X sama dengan 0 terus gitu. Yang aku temuin emang ini tuh kayak gini gitu kan konsepnya. Bukan, itu cara paling gampang untuk gambar. Nanti coba kita praktek kalau misalnya kita pakai yang X-nya nggak sama dengan 0. Oke, ini selesaikan dulu ya. Berarti kan kalau 0, minus 2, dia ke bawah. Iya. Kalau minus X-nya minus 4, dia ke samping. Berarti kan di sini sama di sini. Terus kita ambil titiknya, misalnya jadi 0,0 lagi lah, paling gampang tuh 0,0 kita ambil biar nggak repot ngitung. Yang di sini misalnya kita agak jauhan lah, kita ambil minus 5 dan minus 3 misalnya. Kita masukin coba 0,0. 0,0 pasti hasilnya 0. 0 kurang dari 4, berarti yang ini kurang kan? Iya, Kak. Coba kita buktikan yang minus 5, minus 3. Minus 5 ditambah minus 2. Bukan ditambah. Minus 2 kali minus 3. Minus ketemu minus jadinya plus 5. Minus 2 kali minus 3 jadinya plus 6. Hasilnya 11. Tapi dia lebih besar dari. Maaf, itu yang minus 2-nya yang dari Y ya? Iya, dari Y. Oh, oke, baik, Kak. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat, itu bisa disimpulkan loh. Tadi sebenarnya Ai kalau nggak salah ya, yang sempat bilang ya. Iya. Kalau kalian gambar, misalnya ada garis, bentar aku pakai warna, untungnya bisa warna-warni. Misalnya ini garis Y, ini garis X.
Terus ada garis yang begini. Ada garis yang begini. Ini aku sembarangan aja ya gambarnya ya, nggak ngukur-ngukur. Tadi kalau kalian perhatikan gambarnya, kurang dari itu arahnya ke 0. Kak. Di dalam, ya. Kak Amel? Ya. Halo ya, gimana? Hilang ya? Enggak sih. Siapa tadi yang ngomongnya ya? Ai kayaknya. Kenapa Ai? Kak. Ya? Kenapa Ai? Kayaknya sinyal dia, game. Hari ini sinyal banyak yang kehilangan sinyal. Jadi kalau kalian perhatikan, yang kalau kita tarik garis yang ke arah 0 itu dia pasti kurang dari yang keluar menjauh dari 0,0 itu lebih dari. Jadi gitu cara mengarsirnya. Nah, kayak ya kalau mau membuktikan caranya Ai, misalnya ada persamaan X plus 2Y sama dengan 4. Masih persamaan yang tadi ya, yang garis. Misalnya X-nya mau masukin 1, boleh. Tinggal dimasukin aja satunya. 1 plus 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 dikurangin 1. Y sama dengan 3/2 atau Y sama dengan 1,5. Berarti titiknya tadi karena X-nya kita ganti 1, berarti ini 1,1,5. Kalau digambar kurang lebih di sini lah ya. Enggak, sorry. Yang Y-nya lebih tinggi. Berarti kalau digambar kurang lebih beginilah. Terus misalnya mau masukin misalnya Y-nya 1. Tinggal diganti aja. X plus 2 kali 1 sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurangin 2. Berarti X sama dengan 2. Maka jadinya dia 2,1. 2,1. Di sini. Kalau kalian tarik, itu dia akan melewati. Kamel. Ya. Kakak cepet itunya, ngejelasinnya. Terlalu cepet ya? Iya. Oke. Aku ulang lagi. Baik, Kak. Jadi misalnya, tadi X plus 2Y sama dengan 4. Tadi kan Ai tanya, boleh nggak Kak kalau X-nya tuh nggak dari 0? Boleh. Tapi kalian gambarnya jadi lebih susah sih. Maksudnya, misalnya X-nya kita ganti, misalnya X sama dengan 1. Berarti kan tinggal kita masukkan nilai X-nya. 1 plus 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 minus 1. Y sama dengan 3/2 atau 1,5. Berarti titiknya adalah 1,1,5. Nanti kayak turunan gitu loh kayak. Enggak turunan, beda. Ini cuma substitusi aja nilainya. Nah, itu dia. Kalau misalnya kayak gini, Y-nya yang kita ganti 1, berarti X plus 2 kali 1 sama dengan 4. X sama dengan 4 kali 2. X sama dengan, 4 kurangin 2. Berarti dia titiknya 2,1. Kalau kalian gambar, misalnya ya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama 1,1,5. Satunya di sini, 1,5 kurang lebih di sinilah. Terus yang kedua 2,1. Sini. Ya kan? Kalau ditarik garisnya sama aja, nanti dia pasti melewati titiknya. Ini karena aku gambarnya nggak akurat sih, harusnya sih ketika ditarik garisnya dia harusnya ngelewatin titik ini.
Harusnya begini dia. Sorry. Ini karena gambarnya jelek. Jadi sebenarnya bisa, cuma kenapa pakainya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu supaya kamu nggak perlu mengira-ngira nilai titiknya gimana, Ay. Karena kalau gambarnya nggak akurat kayak aku tadi, dia melenceng nih loh. Sementara kalau misalnya kamu pakai cari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, itu kan tinggal kita tentukan di sumbu X sama sumbu Y. Jadi gambarnya lebih kebayang nih loh. Ya. Mungkin karena yang tadi X0 tuh kayak lebih pengerjaannya juga lebih cepet juga kan, Kak? Nah, benar. Karena ketika kita masukin X0, ya Iya. udah kita nggak Udah, ngitungnya nggak ribet. Apalagi Iya, kalau betul. misalnya kayak kemarin ada 10X plus 12Y sama dengan 1.500. Kalau kamu masukin satu, lebih susah ngitungnya. Iya itu, Kak, ya ampun. Jadi makanya lebih baik pakai aja cara umumnya aja lah. Kamu ganti X-nya dengan 0 atau Y-nya dengan 0. Baik, Kak. Nah, sekarang gimana kalau ada dua garis? Kayak misalnya X plus 3Y sama dengan 6. Yang sama dengan, karena kan mau persamaan, pertigasamaan ya. Yang 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Dan 2X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 10 misalnya. Atau ini sebenarnya kalau bisa disederhanakan, biar nggak ribet, X plus Y lebih besar sama dengan 5. Sama sih. Aku suka sih kemarin tuh kalau kalian pakai tabel tuh juga boleh. Kalau kalian tulis ke samping juga nggak apa-apa. Misalnya yang ini X, Y, ini kan biasanya ini X, Y. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 6. Kalau Y-nya yang 0, aku gambarnya salah nggak sih nih? Kebalik, Kak. Iya, kebalik mestinya. Mestinya ke bawah ya. 0. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berarti 6 bagi 3, 2. Berarti dia 0,6 atau 2,0. Yang ini aku ganti warna deh. Yang ini merah. Yang ini gampang sih, kalau XY paling gampang menurutku. Karena kan tinggal diganti 0,5, 5,0. Berarti dia antara 0,5 atau 5,0. Ketika kita gambar, coba X 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 5,0 sama 0,5. Berarti ini ya. Yang atas 0,6 sama 2,0. Gambarnya begini. Garisnya udah ketemu nih. Sekarang area penyelesaiannya yang mana? Nah, kita pakai konsep yang tadi tuh. Kalau kurang dari, dia arahnya turun ke bawah. Berarti kalau kurang dari yang merah, garis yang merah ini, kurang dari yang atasnya yang hitam, garis yang hitam garis, berarti dia yang ini. Ya kan ke bawah kan, dia arahnya ke 0,0. Kalau yang lebih dari, yang X plus Y lebih dari 5, berarti dia menjauh atau keluar. Irisannya gimana? Irisannya ini loh yang seuprit nih. Kalau kalian kelihatan, ini aku nyari soalnya susah banget. Irisannya yang ini. Ke bawah ini. Kalau kalian panjangin, ini kan gini nih hitamnya. Merahnya kan ke atas. Jawabannya itu adalah yang arsirannya bertabrakan, yang hitam dan merah. Atau yang kalau aku warnain di sini, dia warna kuning nih.
Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Jadi intinya adalah kalian ketika menggambar itu identifikasi dulu area penyelesaian masing-masing garis. Baru setelah itu kalian cari mana garis yang mana garis yang mana area yang dia dilewatin area penyelesaian kedua garis itu. Nah, cara yang lain adalah kalian bisa juga pakai rumus uji wilayah. Jadi misalnya kalau aku gambar terus nih, nah ini karena aku bikin soalnya susah nih saya. Ini kalian bisa ambil titik di sini nih misalnya. Kalian uji apakah masuk ke wilayah itu atau enggak. Jadi misalnya kira-kira titik berapa ya di sini, itu mungkin 8 minus 3 kali. 8 minus 4 coba. Kalian masukin aja ke jangan, bukan 8 minus 4, sorry. 8 minus 10 minus 3 deh. 10 minus 3. Kayaknya enggak juga. Ini soalnya aku susah sih. Bentar, kita coba cari dulu. Ini titik potongnya juga susah sih. Gambarnya aku terlalu susah mencarinya. Kita cari soal lain ya. Daripada kita menebak-nebak nih jam berapa sih, udah mau habis ya. Coba kita bahas soal yang kemarin deh. Yang nomor 2, Kak. Nomor 2 ya. Soal kemarin kemana sih? Ntar aku cek dulu. Kemarin tuh aku kirim ke siapa ya soalnya? Di kelas. Bentar. Mahir 1B. Nomor 2 ya. 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 24. Minus X plus 2Y lebih besar sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ini kalian jangan lupa juga X lebih besar dan Y lebih besar itu tetap ngaruh karena dia mempengaruhi area penyelesaian juga. Jadi misalnya yang ini aku pakai merah 24 ya. Kalau aku gambar begini, kalau X-nya 0, Y-nya 12. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? 24 bagi 3, 8. 4. 8. 24 bagi 3, bukan 24 bagi 4. Oh. Ya, Kak. Yang ini sama ya caranya ya. Iya. Kecil banget sih aku bikinnya. X-nya 0, Y-nya 4. Ya. X-nya 0, Y-nya 4. Y-nya 0, ininya minus 8. Berarti 0,4 minus 8,0. Kalau kalian gambar, yang ini 0,12, 8,0. Ini anggaplah ini 12 ya, yang ini anggaplah 8. Enggak kebalik ya, Kak? Kok aku kebalik? Oh iya, kebalik. Yang Y-nya ke atas kan, yang X-nya. Iya, benar, sorry. Terima kasih Nora. Sudah mulai oleng rupanya. 12. Ini 8. Nggak lewat lagi. Bentar. Nggak apa-apa, Kak. Yang Sorry. penting kita bisa tahu. Ini ya. Nah. Kalau yang biru 0,4
Itu ke atas ya, di sini berarti. Minus 8. Berarti ngilang ya, Kak? Udah kayak gitu, Kak. Terus gimana? Nah, lagi kita lihat sekarang tanyanya. Lebih dari. Tadi kan kita udah belajar sama-sama tuh. Kesimpulannya, kalau lebih dari, dia ke arah luar menjauh dari 0,0. Berarti yang biru Ke atas. Yang merah ke bawah. iya. Kok ke bawah kan sama-sama lebih dari. Ke atas Mana? juga. Ke atas kanan. Iya, sama. Iya benar-benar. Kirain kurang dari. Iya, tandanya. Ini kan sebenarnya kalau lagi tarik ke atas, dia kan terus nih. Iya, Kak. Irisannya, kalau misalnya nggak ada ketentuan Y lebih besar dari 0, jadi kalian, aku gambar versi sederhananya deh. Ini kan. Berarti Kak, kalau lebih dari itu udah pasti bakalan ke atas gitu ya kan, Kak? Iya, ke atas. Iya, kalau kurang dari pasti ke bawah gitu pasti kan. ke bawah. Tapi Iya, jangan kebalik ya. Ke atasnya itu ketika misalnya dia gambarnya begini, kalian bingung lagi ke atasnya. Pokoknya ya bisa, yang penting jangan ke tuker atas bawah aja sih. Yang penting kalau kurang dari dia ke arah 0,0. Kalau lebih dari dia keluar. Soalnya kan Kak kalau yang kurang dari itu kayak masuk ke wilayah itu apa tuh daerah Ansir kan, yang di Ansir itu kan. Soalnya Kak, yang kalau kurang dari itu boleh itu nggak sih Kak diibaratin kayak kalau yang lebih dari itu ke kanan gitu. Jadi kita bisa tahu oh kanan kiri gitu kayak atas bawah gitu. Jadi nanti kita bisa gimana ngomongnya ya? Masalahnya takutnya kalian ketuker ketika posisinya ganti. Kayak tadi kan ketika kita gambar, misalnya aku gambar garis gini, ke bawah berarti Kak itu. Lebih garingnya ke kiri kan? Ke bawah, iya. Ke bawah kiri, Iya. Kalau kurang garingnya ke kanan atas. Mungkin karena kalau kurang dari itu kan, kalau lebih dari itu kayak nggak ada garis lagi gitu kan, Kak? Iya, maksudnya dia keluar kan, menjauh gitu. Maksudnya iya, keluar dari garis gitu nggak ada. Kalau Oke, bentar. Yang tadi udah dipahami ya caranya ya. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa ambil satu titik. Misalnya di sini aku ambil titik kira-kira berapa ya? 12. Ini kemarin titik potongnya berapa ya? Aku lupa. Ada yang udah bener jawab nggak sih kemarin? Aku masih salah. Oh, aku jawab, Ding. Bentar aku cek contekanku. Kami. Ya. Itu kalau tanda kurang dari sama dengan itu emang ke kanan ya, bukannya kebalik gitu Kak? Atau emang lebih dari itu madepnya ke kiri gitu ya Kak? Kayak tadi waktu kita bahas itu tergantung bentuk garisnya. Garisnya itu ke arah mana? Ini enggak, intinya sih tadi, intinya ini nanti kalau kalian masih ragu, kalian bisa ambil satu titik di sini, terus kalian masukkan ke sini ya, maksudnya kedua persamaan. Dia harus memenuhi kedua persamaannya. Balik lagi ya tadi ya, ke yang soalnya tergantung bentuk garisnya. Kalau kayak gini, lebih garingnya kok ke arah sini, ke arah kanan. Kurang garingnya ke sini. Lebih paham kayak gini sih aku Kak. Ketika bentuknya begini, lebih garingnya masih ke kanan sih. Iya. Kurang garingnya juga kiri. Cuma dia posisinya jadi kebalik nggak sih? Yang ini kanan atas, yang ini kiri bawah. Yang ini kanan bawah, ini kiri atas. Jadi kalau kalian ngapalin kanan kiri, itu takutnya kebalik. Ketika garisnya begini, kalian kurang garingnya justru di atas kan, atas kanan. Lebih garingnya justru kiri bawah. Makanya cara ngapalinnya adalah kalau kurang gari, dia ke dalam atau menuju titik 0,0. Kalau lebih gari, dia
keluar, makin lebar keluar. Itu aja sih. Oke, Kak. Baik, Kak. Ngerti, Kak. Dia sih tadi yang ditanyakan lagi nggak? Tinggal 15 menit kan? Aku balik lagi ke gambar yang tadi. Coba, Kak. Tadi Ini soal, Kak, yang kayak gini, Kak. nentuin titiknya gimana? Berarti, Kak, Gimana? nentuin titik. Sebenarnya kalau gampangnya sih kemarin kan mencari nilai minimum ya. Kalau nilai minimum itu sebenarnya dia nilai paling rendah. Kalau aku gambar kasar, dia kan begini ya. Daerah penyelesaiannya dia ini. Cuma sampai sini. Ingat, karena dia ada Y lebih besar dari sama dengan 0. Jadi yang di sebelah kiri sumbu Y itu nggak ikutan. Jadi yang diarsir ini aja. Nah, kemarin kalau aku ngitung, titik minimumnya itu 4,6. Nah, misalnya kayak gini kan, masalah kalian ragu kira-kira bilangannya itu, areanya tuh udah benar di yang biru ini nggak sih? Aku jangan-jangan sebenarnya areanya di sini, apa di sini. Ya, itu caranya adalah kalian sampling aja, ambil sampel titik. Misalnya kan tadi udah ketahuan titik potongnya 4,6. Naikin lah dikit, misalnya jadi 4,8. Lagi kan persamaannya itu ada berapa ya dari persamaannya? Persamaannya itu 3x plus 2y sama dengan 24. Lebih besar dari sama dengan 24. Jangan lupa lebih besarnya. Iya. Artinya minus x plus 2y. Minus x plus 2y lebih besar dari 8. Ini kan titiknya tadi 4,8. Masukin aja. X-nya minus 4 tambah 2 kali 8. Sama dengan 4 plus 16. Minus 4 plus 16. Berarti hasilnya 12. 12 lebih besar dari 8. Valid. Yang ini 3 kali minus 4 plus 2 kali 8. Oh, berarti salah ini aku gambar ya. Bentar. 4,8 Oh, kenapa jadi minus 4 ya? Oh, sorry, 4. Bener ini. Aku sudah mulai oleng rupanya. Ini plus ya. Ini kan minusnya karena dia minus X ya, kayak gini ya. Bukan minus 4 ya. Berarti ini 12 plus 16. Hasilnya 28. 28 lebih besar dari 24. Iya. Berarti titik 4,8 yang di daerah sini itu memenuhi kriteria kedua garis. Artinya udah benar di sini. Kalau misalnya kalian masih ragu, sampling nih 0,0 misalnya. Kalau dimasukin, di sini dia 0, di sini dia 0 juga. Berarti yang area di sebelah sini itu bukan area penyelesaian. Salah. Bisa seterusnya seperti itu sih. Sampling kalau misalnya kalian mumet. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa berpikir jernih, kayak tadi ingat-ingat aja kalau lebih besar dari dia ke arah luar menjauhi titik 0,0. Sementara kalau kurang dari dia dari garis itu ditarik ke arah titik 0,0 gitu aja sih. Ada pertanyaan sebelum aku akhiri kelas kita malam ini? Tugas, Kak, boleh nggak? Tugas yang apa sih? Limit apa garis? Yang garis, Kak, sama yang garis sama limit juga boleh. Limit aku. Ntar aku cari. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, Kak. Soal UN ya. Aku cari di soal UNAS aja. Nanti dibahas lagi pas Jum, Kak. Mau kapan lagi ya? Jumat lagi? Boleh, Kak. Aku Jumat sih biasa kayaknya longgar sih kalau Jumat. Nah, boleh, ini Kak. Ketemu nih. Mau.
Iya. Nanti di WhatsApp aja kali ya, Kak? Aku WhatsApp aja ya. Nilai maksimum. Aku WhatsApp sekarang ya. Ada satu mau soal limit juga. Kak Amel. Ya? Kalau nilai minimum sama nilai minimum itu beda ya Kak? Kalau nilai maksimum misalnya X gitu carinya. Atau gimana tuh Kak? Bedanya cuma adalah ketika kalian kan menentukan area penyelesaiannya kayak tadi ya, lebih dari, kurang dari, konsepnya sama. Nanti kan kalian ketika sudah menentukan area penyelesaian, yaitu yang beririsan antara jawaban garis A dan garis B, yang beririsan itu, ya Kak, kalian kan pasti melihat ada titik-titik pojok tuh. Nah, ketika kalian masukkan fungsi apa sih istilahnya namanya, aku jadi lupa. Fungsi objektif, fungsi objektif, kayak misalnya kayak gini. Ini aku view ya. Kalau di soal yang ini, yang nomor 14, 5x plus 45y ini dimaksud sebagai fungsi objektifnya. Nah, ketika kalian masukkan ke fungsi objektif, ya bedanya cuma ketika nilai maksimum, kalian cari yang angkanya paling gede. Ketika nilai minimum, kalian cari angkanya yang paling kecil, gitu aja bedanya. Oh gitu ya Kak, oke Kak. Tapi yang berarti sebenarnya yang paling penting itu adalah nentuin titik pojoknya dulu. Karena ketika kalian salah nentuin titik pojok, nanti hasilnya pasti salah. Karena bisa aja titik pojok yang kalian tidak identifikasi itu nilainya lebih gede dari nilai maksimum yang kalian cari, kayak gitu. Jadi hati-hatilah dalam menentukan titik pojok. Udah sih, ada pertanyaan lagi selain ini? Kalau nggak ada, aku akhirin ya biar nggak terlalu malam. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat malam ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jaga kesehatan kalian terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amel. Sama-sama.